Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya hari ini ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah saya minta satu orang untuk memimpin doa hari ini. Saya Pak. Oke, silakan bintang. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca Bismillah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih untuk bintang yang sudah memimpin kawan-kawannya berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, saya minta kalian untuk sedikit fokus ya pada apa yang saya sampaikan. Pertama saya ingin kalian untuk memikirkan peristiwa atau kegiatan apa yang menyenangkan, menyedihkan, atau berkesan yang kalian alami hari ini sampai sebelum kalian masuk kelas hari ini. Pikirkan, saya kasih waktu sekitar 3 menit untuk memikirkannya. Dalam pikirkan, boleh yang menyenangkan, berkesan, atau menyedihkan. Saya Pak yang menyedihkan. Menyedihkan, tapi Zaki, apa yang menyedihkan hari ini Zaki? Sebelum saya pergi ke sekolah Pak, saya mandi dan terpleset di WC Pak. Oh, jadi sakit ya? Oh, jadi kawan kita hari ini ada yang mengalami hal yang menyedihkan, itu terjatuh, musibah sedikit dan sakit. Jangan ketawa kamu ya. Sabar ya Zaki, tapi sekarang gimana perasaanmu? Sudah baik kan? Makin sakit Pak, ketawa. Oh, makin sakit, jangan ketawa teman-teman ya. Nah, semoga kita doakan sama-sama agar Zaki mengalami kesembuhan ya. Kita bersemangat untuk belajar. Terus ada lagi selain Zaki, saya harap semuanya memikirkan hal itu. Kalau tidak pada disampaikan, pikirkan hal itu sampai ke dalam hati ya. Nah, saya minta satu orang lagi. Ada yang menyenangkan boleh, menyedihkan boleh, atau yang berkesan? Ada? Oke, kalau tidak ada saya tunjuk yang biar mengungkapkan, banyak mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Tegak siapa namanya? Sony, apa kira-kira? Kamu alami hari ini menyenangkan, berkesan atau menyedihkan? Senang, kenapa kamu senang? Hari ini saya banyak makan roti. Banyak makan roti ya, alhamdulillah. Kalau kita ini yang dapat senang, kalian dapat makan roti. Semoga kita semua bersyukur rezekinya ya. Oke, kita bersemangat untuk hari ini kita belajar masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya tentang materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya adalah kita belajar tentang komponen ekosistem. Sekarang saya tanya, apakah kalian ini merupakan komponen ekosistem? Ya. Terus, apakah komponen ekosistem itu berinteraksi? Berinteraksi ya. Contohnya apa? Coba lihat apa interaksi yang dilakukan sebagai komponen ekosistem. Membantu pati. Ini pati sebagai itu juga atau populasi kamu ya, sama ya. Nah, atau nanti kalian pernah memakan makanan dari tumbuhan, itu interaksi juga kan? Terus penting tidak belajar interaksi ekosistem? Coba saya minta satu orang untuk ada menyampaikan kenapa penting? Ada menyampaikan kenapa penting interaksi ekosistem? Karena hidup saling membutuhkan Pak. Saling membutuhkan. Saya ajarkan lagi kenapa penting banyak ekosistem? Kau yang semua? Kenapa penting banyak ekosistem? Tegar. Karena makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Itu manusia makhluk sosial Pak. Oh, jadi harus berinteraksi ya? Oke, hari ini benar kita akan mempelajari interaksi antar ekosistem. Jadi tujuannya adalah kalian bisa mengidentifikasi interaksi antar spesies dalam ekosistem. Jadi kalian akan tujuan hari ini kita akan mencoba mengidentifikasi interaksi apa saja yang terjadi antar spesies di dalam ekosistem, terus menganalisis
interaksi antar spesies dalam ekosistem. Jadi tujuan itu kita. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dengan model discovery learning. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana modelnya. Itu kan ada stimulasi dan ada juga pengelolaan data dan sampai verifikasi sampai ke generalisasi. Terus kalian akan saya bagian dalam kelompok. Oke, sampai sini sudah mengerti? Ya. Oke, tadi kalian saya sudah menjelaskan. Hari ini kita akan belajar model discovery learning. Nah, sebelum itu saya akan mencoba bertanya kepada kalian tentang apa yang kalian ketahui mengenai materi interaksi spesies, karena interaksi ekosistem sudah pelajari pada kelas SMP dulu ya, kalian waktu masih kelas SMP. Sekarang apa saja interaksi ekosistem yang pernah kalian ketahui atau pernah kalian pelajari? Interaksinya apa saja yang pernah kalian pelajari? Coba sampaikan yang kalian tahu. Apa contoh-contoh interaksi yang di pada ekosistem? Apa? Ajak lagi. Mutualisme. Mutualisme. Oke, lain lagi? Parasitisme. Parasitisme. Protokooperasi. Protokooperasi. Mutualisme. Mutualisme. Predasi. Predasi. Oke, sebagian besar sudah bisa menyebutkan ya interaksi-interaksi dalam ekosistem itu. Maka nanti kita hari ini akan tadi saya bilang mengidentifikasi interaksi tersebut dan menganalisis interaksi tersebut. Apakah kalian bisa mengingat kembali materi itu, bahkan mengembangkan materi yang sudah kalian ketahui tadi. Oke, saya akan membagikan kelompok. Kelompok ini saya bagikan berdasarkan nilai tes yang telah kalian laksanakan sebelumnya. Nah, saya akan menampilkan kelompok. Oke, inilah kelompok yang akan saya masukkan kalian. Di mana kelompok A itu ada Tegar, kan? Muhammad Johair, terus ada Rafiq Wahyu, ada Arisam. Ya. Kemudian kelompok B ada Muhammad Jaki, Ali Abdul Aziz, Eka Nanda, Muhammad Riyad Mubarak, Muhammad Ati, Rian Ramadan, Muhammad Soni, Bintang Muhaimi Gusna. Ya. Gusna ya, pakai N Pak. Gusna, oke. Kelompok C itu ada Muhammad Rafiq Gibran, Iqbal, Adrian sama Saidan. Ini saya bagi sesuai dengan yang kemarin. Terus ya, saya akan kasih posisi ya. Posisi kelompok A ini A ya. Kelompok A saya posisikan di meja di sini. Nanti kelompok A sini semua pindah. Ini saya tempel dulu kelompok A. Saya tempel kelompok A yang nih. Tanpa yang ngomong sembarangan ya. Kelompok A. Di sini ya saya tempel ya kelompok A. Oke. Kemudian kelompok B. Ya saya tahu orang-orangnya sudah sesuai atau tidak. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok B. Ini kelompok C. Biar nampak saya tempel di samping ya. Kemudian mundurkan ya meja. Kelompok C sudah oke. A, B dan C. Sekarang silakan sesuai namanya. Kelompok A ke sana, kelompok B di sini, kelompok C di sini. Silakan pindah. Kelompok A, B, C. A, B dan C. Sudah. Oke, kalau sudah di posisi kelompok masing-masing, saya akan membagikan RKM kalian untuk tempat kerja kalian. Satu orang mendapatkan satu. Ya, saya berikan. Satu orang satu. Jangan dicocok dulu, dibaca boleh, tapi jangan dicocok aja. Silakan. Oke. Oke, kalau sudah diletakkan dulu. Nah, oke. Sekarang apa yang akan kalian lakukan adalah itu kan ada kelompok ya. Saya tidak akan membuat kalian berdiskusi bersama kelompok kalian yang di kelas kelompok A, B dan C. Tapi
Posisinya adalah kelompok A. Nah, ini adalah anak-anak yang nilainya kemarin dari tes itu adalah yang tertinggi ya, tinggi-tinggi ya letaknya ya. Kelompok B ini di tengah-tengah, kelompok C yang agak sedikit kayaknya harus saya tingkatkan lagi. Nanti yang kelompok A, saya akan menjadikan mereka mentor bagi kelompok B. Jadi karena kelompok B ini jumlah sekitar 8 orang dan kelompok A jumlahnya 4 orang, jadi satu anggota kelompok A akan mementori 2 orang anggota kelompok B. Terus yang kelompok C, kita akan kalian akan berdiskusi bersama saya untuk mencari atau mencoba menjawab dari permasalahan yang ada di LKM. Ngerti sampai sini? Nah, sekarang kelompok A silakan buat posisi satu meja satu orang, silakan. Untuk yang kelompok B, setiap 2 orang memilih satu mentor. Dibebaskan. Sama 2 orang. Nah, silakan yang dua. Ini mau 2 sama siapa? Sama dekat, pilih 3. Sana, belakang, sama dekat. Posisi sana. Coba, silakan. Silakan, pilih Mahir. Isam silakan posisi di belakang, satu orang satu. Pak, Isam. Silakan belakang Isam. Pak, coba. Nah, silakan. Satu mentor untuk 2 anak. Ya, posisi cepat. Silakan pindah boleh. Yang kelompok C silakan kursinya dibuat gabung berempat. Nah, silakan satu mentor mentori 2 orang anggota di kelompok B. Nah, silakan posisinya sudah. Nah, yang kelompok C kalian akan bersama saya. Ya, silakan. Nah, sudah berdiri duduk. Nah, kalian, kalau sudah duduk semua. Oke. Satu kelompok A mentori 2 anggota kelompok B. Sudah dapat semua? Kelompok mentornya udah dapat? Oke, siap. Oke, kalau sudah di kelompok masing-masing, saya minta kepada anggota kelompok A yang menjadi mentor untuk membimbing anggota kelompok B menjadi anak mentornya dan bersama-sama mendiskusikan persoalan yang ada di LKM. Mengerti? Kemudian yang kelompok C, kita akan bersama kalian akan bersama saya menyelesaikan LKM-nya. Saya akan mencoba membimbing kalian. Mengerti ya? Oke, kita akan mulai. Di suatu ekosistem di tengah harimau yang selalu berpijak. Berarti makan sistem interaksi predasi. Coba dicari interaksi predasi. Yang dicari tadi dan hasilnya predasi adalah interaksi di mana satu hewan memakan hewan lainnya. Membutuhkan ada orang di dalam dengan cara mangsanya. Sedangkan ikan remora dengan ikan yang melaju memasuki sistem sapi dan kambing dalam ekosistem tersebut membentuk suatu interaksi yang dibentuk antara sapi dan kambing. Oke, untuk kelompok C saya akan mencoba memfasilitasi kalian untuk menjawab LKM ini. Coba satu orang membacakan persoalan yang ada. Coba Saidan bacakan persoalan yang ada. Nomor 1, di suatu ekosistem ditemukan harimau yang selalu memakan kijang. Harimau dan kijang dalam ekosistem tersebut membentuk suatu interaksi. Interaksi apa yang dibentuk? Apa alasannya? Nah, kira-kira interaksi apa dari kalian 3/4 ini ya? Interaksi apa itu kalau antara kijang dan harimau? Nama saya itu predasi Pak. Alasan? Itu harimau itu adalah predator atau pemangsanya, sedangkan kijang itu prey yang dimangsa itu. Oh, dimangsa ya. Yang lain setuju ya? Setuju. Oke, jadi kalian sudah bisa memahami sebenarnya. Nah, sekarang coba dari ke beberapa soal yang ada, yang mana yang kelihatannya sulit untuk dipahami? Nomor 3, Pak. Nomor 3, kenapa nomor 3 Ki? Belum pernah didengar, Pak. Belum pernah dengar ya. Jadi di situ ada sapi dan kambing ya, yang sama-sama membutuhkan makanan. Kalau kita sama-sama membutuhkan makanan, itu artinya kita Saidan membutuhkan Indomie, Adrian juga membutuhkan Indomie, sama-sama ingin makan Indomie. Artinya kita berkompetisi. Seperti itu modelnya. Sekarang kalian kita akan bersama-sama diskusi. Kalau ada hal yang tidak jelas atau sulit, kita akan sama-sama diskusi.
Gitu ya, kita sama-sama caranya. Oke, mana soal? Oke anak-anak, untuk kelompok C saya lihat sudah mau selesai. Bagaimana selesai sudah kelompok C? Ya. Alhamdulillah sudah. Kelompok yang mentor anggotanya adalah kelompok B sudah selesai? Sudah. Oke, kita semua sudah menyelesaikan LKM hari ini. Saya minta perwakilan ya, satu orang untuk menyampaikan apa hasil diskusinya. Nah, nanti semuanya dikumpulkan ya sama saya. Siapa di antara kalian yang mau menyampaikan hasil diskusi? Oke, Pati, silakan maju Pati. Yang lain perhatikan, apakah ada yang berbeda atau yang sama? Silakan bacakan Pati. Yang lain semua perhatikan LKM-nya. Maju silakan di sini, maju. Silakan langsung jawab, bacakan persoalan menjawab. Yang pertama, di suatu ekosistem ditemukan harimau yang selalu memakan kijang. Harimau dan kijang dalam ekosistem tersebut membentuk suatu interaksi apa yang dibentuk? Apa alasannya? Interaksi predasi karena harimau memakan kijang. Yang kedua, di suatu ekosistem perairan ditemukan ikan remora yang selalu mengikuti dan mencari makan di samping ikan hiu. Ikan remora dan ikan hiu dalam ekosistem tersebut membentuk interaksi yang dibentuk adalah interaksi komensalisme karena ikan remora mendapatkan makan dan ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan atau tidak apa-apa. Yang ketiga, di suatu ekosistem padat rumput ditemukan sapi dan kambing yang sama-sama memakan rumput. Sapi dan kambing dalam ekosistem tersebut membentuk suatu interaksi. Interaksinya adalah interaksi kompetisi karena sapi dan kambing sama-sama memakan rumput di suatu tempat. Yang keempat, di suatu ekosistem terdapat benalu yang selalu hidup di pohon mangga. Benalu dan pohon mangga dalam ekosistem tersebut membentuk suatu interaksi yang terdapat di nomor 4 adalah interaksi parasit karena benalu mendapat makanan dari pohon mangga. Yang kelima, di suatu ekosistem terlihat ada burung jalak yang hidup di atas punggung sapi. Burung jalak dan sapi dalam ekosistem tersebut membentuk suatu interaksi. Interaksinya adalah interaksi mutualisme karena sama-sama menguntungkan. Oke, dari penjelasan kawan Pati tadi ya diskusinya, apakah ada yang berbeda dari kelompok kalian? Saya Pak, Oh, Maria berbeda. Apa yang nomor berapa Maria? di jawaban nomor 5 Ya. itu adalah interaksi foto kooperasi karena saling membutuhkan tetapi bukan kausan. Oke, ini nomor 5 di mana terlihat itu dibenarkan bahwa nomor 5 itu bukan mutualisme ya, tapi itu foto kooperasi, artinya walaupun mereka sama-sama menguntungkan, tapi tidak kausan, dijalan bersama si kerbau. Oke, terima kasih untuk semuanya dan silakan kumpulkan LKM-nya di depan. Silakan. Oke, sekarang. Dan kembali ke posisi duduk semula. Oke, terima kasih tadi untuk si Pati yang sudah berani menyampaikan hasil dari kesimpulan diskusinya. Kurangan untuk tadi. Oke, dan terima kasih juga sama Muhammad Riyad yang sudah membenarkan hal yang keliru tadi, bahwa mutualisme itu kurang tepat untuk menerima protokol kooperasi. Jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari beberapa interaksi. Satu ada interaksi ini, satu interaksi Predasi. kedua interaksi komensalisme, yang ketiga kompetisi, yang keempat komensalisme, yang keempat parasitisme, yang kelima protokol kooperasi. Apa yang paling menurut kalian menyenangkan dari pelajaran hari ini? Apa yang menurut kalian senang? Dapat berdiskusi bersama. Dapat diskusi bersama. Oke, ada lagi yang menurut menyenangkan? Apa yang menyenangkan kalian berdiskusi bersama kalian juga? Apa tadi yang kalian rasakan? Senang nggak kalian rasakan hari ini? Nah, berbeda ya seperti hari biasa ya? Jadi diskusi itu ternyata menyenangkan. Kalian bisa berpikir bersama teman-teman kalian. Oke, hari ini saya akan mencoba mengarahkan kalian untuk mengisi lembar ini. Ini lembar apa yang kalian rasakan selama pembelajaran hari ini. Nah, silakan satu orang tadi. Silakan. Tuliskan sejujurnya apa yang kamu rasakan dan apa yang ditanyakan dalam lembar ini.
Oke. Senang semua. Nah, silakan. Oke, apakah sudah semua menuliskan apa yang saya arahkan tadi? Sudah. Apa perasaan dalam diri kalian? Apakah sudah tenang? Tenang ya. Saya harap apa yang kalian tulis jujur sehingga kalian mengetahui emosi kalian yang terjadi pada hari ini. Nah, terus apa manfaat yang kalian dapatkan setelah belajar ini? Pak Tegar. Saya dapat mengetahui banyak interaksi yang ada pada ekosistem. Oke, kita sudah banyak mengetahui interaksi-interaksi yang ada. Ada yang lain lagi manfaatnya Pak? Saidan. Saya dapat membedakan interaksi-interaksi yang terjadi di ekosistem. Oke, sudah dapat membedakan. Saya harap tidak hanya 2 orang yang mendapat manfaatnya, tapi semua dapat manfaatnya. Untuk kali itu makanya saya akan mencoba kalian silakan tutup laptop kalian masing-masing. Silakan ditutup. Nah, tutup jangan nampak ya. Bintang silakan tutup laptopnya. Oke, headsetnya dibuka, handphonenya dibuka. Ya kalian silakan mengerjakan soal post test ini. Nah, ini untuk mengetes apa yang kalian dapatkan hari ini. Nanti ini dikumpulkan bersama lembar kuesioner tadi. Nah, silakan. Saya kasih waktu kalian, karena ini cuma 2 soal. Saya kasih waktu kalian 10 menit untuk menjawab pertanyaan dari proses ini. Silakan dijawab tanpa melihat referensi. Ngerti? Oke, silakan dijawab. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Belum. Terang Pak. Lagi, oke. Selesai dulu. Kelompok sini sudah selesai semua? Kalau sudah silakan Ali bantu teman yang mengumpulkan. Silakan. Kalau dari kelompok ini silakan tolong lihat mengumpulkan. Salah sudah semua? Silakan Kiki bantu mengumpulkan. Baik. Oke. Nah, kalau sudah dikumpulkan semua, apakah untuk tugas yang saya arahkan kalian adalah kalian saya arahkan untuk mengerjakan mind mapping, membuat mind mapping per orang tentang interaksi antar ekosistem yang nanti kalian akan kumpulkan di pertemuan berikutnya. Mengerti? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Saya harap semua sudah memahami, mengerti dan sudah mendapatkan ilmunya hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran dengan menghapuskan hamdalah.